Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Selasa 30 Mei 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Wali Kota Cilegon meminta Padepokan lestarikan tradisi pencak silat. Pemprov Banten raih 2 penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2023. Langgar aturan 2 desa di Pandeglang tidak bisa cairkan dana desa. Bersama saya Saif Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, 2 dari 326 desa di Kabupaten Pandeglang terancam tidak bisa cairkan dana desa karena melanggar aturan. Padahal 324 desa lainnya sudah mencairkan dana desa tahap pertama tahun 2023. Berikut laporan Tukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Langgar aturan 2 desa di Pandeglang tak bisa cairkan dana desa. 2 dari 326 desa di Kabupaten Pandeglang sampai bulan Mei 2023 tidak dapat mencairkan dana desa atau DD. Ini dikarenakan 2 desa tersebut dinilai telah melanggar aturan. Kedua desa itu yakni Desa Bayu Biru dan Desa Kalanganyar, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa atau DPMD Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan saat ditemui pada hari Senin 29 Mei 2023 mengatakan bahwa 324 desa lainnya sudah mencairkan dana desa tahap pertama tahun anggaran 2023. Hanya tersisa 2 desa lagi yang belum dapat mencairkan dana desa. 2 desa tersebut ialah Desa Kalanganyar dan Desa Banyu Biru. Doni menjelaskan, 2 desa itu telah melanggar aturan sesuai temuan Inspektorat Kabupaten Pandeglang, sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu. Menurut Doni, berkasnya sudah dalam proses, namun tidak bisa dicairkan. Proses pencairan hanya dapat dilakukan ketika sudah ada progres dan rekomendasi dari inspektorat. Pada saat rekomendasi terpenuhi oleh desa, dana desa baru bisa dicairkan dengan alur dana desa masuk ke kas desa, tidak masuk ke kas daerah. Artinya, pengirimannya langsung dari pusat ke kas desa. Doni mengaku bahwa sudah beberapa kali memanggil aparatur 2 desa tersebut untuk menanyakan progres dari temuan tersebut. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, menurut Doni tidak mengganggu proses pencairan dana desa. Doni pun menambahkan untuk tahun ini, dana desa yang dialokasikan berjumlah sekitar 600 miliar sesuai PMK yang telah diatur oleh undang-undang. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, Pemprov Banten meraih 2 penghargaan Anugerah Adinata Syariah masing-masing untuk kategori pengembangan pendidikan dan kebudayaan pesantren serta kategori inkubasi usaha syariah. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Pemerintah Provinsi Banten meraih 2 penghargaan dalam Anugerah Adinata Syariah 2023. Yaitu pada kategori pengembangan pendidikan dan kebudayaan ekonomi pesantren, serta kategori program inkubasi usaha syariah. Anugerah diserahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati di Gedung The Tower Jakarta pada 26 Mei 2023. Dengan diraihnya 2 anugerah ini, pejabat Gubernur Banten berkomitmen akan terus mengembangkan karena di Banten jumlah umat muslim dan pesantrennya sangat banyak. Dan jika ini berkembang, kesejahteraan masyarakat akan lebih baik. Untuk lebih menguatkan hal itu, dalam waktu dekat, Pemprov Banten akan membentuk Komite Daerah Keuangan dan Ekonomi Syariah. Sementara, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga sebagai Ketua Harian KNEKS mengungkapkan arah kebijakan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia sejalan dengan arah ekonomi yang inklusif, berkelanjutan,
dan saat ini terus bergulir ke arah positif. Pangsa pasar ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 45,66% terhadap perekonomian nasional atau meningkat 3,45% dari tahun 2021. Penguatan UMKM menjadi salah satu hal yang menjadi prioritas untuk terus dikembangkan. Sebagai informasi, Anugerah Adinata Syariah 2023 digelar oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Penilaian dilaksanakan sejak bulan Oktober 2022 lalu. Ada 10 kategori juara yang diperebutkan, seperti kategori keuangan syariah, kategori industri halal, dan keuangan sosial syariah. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian meminta Padepokan menjadi garda terdepan dalam pelestarian tradisi pencaksilat. Hal ini disampaikan Heldi saat menghadiri Halal Bihalal 6 Padepokan di Kecamatan Cilegon. Berikut laporan Denny Setiawan dari KIS FM Cilegon. Padepokan dan peguruan pencaksilat diharapkan menjadi garda terdepan pelestarian tradisi pencaksilat. Hal itu disampaikan Wali Kota Cilegon Heldi Agustian saat menghadiri acara Halal Bihalal 6 Padepokan di Kelurahan Begendung, Kecamatan Cilegon kemarin. Menurut Heldi, Padepokan harus menjadi laboratorium dalam mewariskan tradisi pencaksilat kepada generasi penerus, sebab pencaksilat menjadi salah satu tradisi leluhur yang harus dirawat secara turun-menurun. Heldi menyampaikan, pihaknya akan senantiasa terus mendorong Padepokan untuk terus melestarikan budaya pencaksilat, baik dari sisi tradisional dan prestasi di bidang olahraga dan kesenian. Pendekar, ucap Heldi, menjadi salah satu yang juga erat secara kesejarahan, di mana dalam geger Cilegon, para ulama yang juga pendekar bersama mencoba melawan kolonialisme kaum penjajah. Sementara itu, Lurah Bagendung, Eha Nur Soleha, yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, pihaknya akan terus mendorong pelestarian pencaksilat sebagai salah satu budaya dan nilai luhur bangsa. Untuk itu, dalam setiap event yang dilakukan akan melibatkan para peguruan atau pencaksilat. Di wilayahnya, Papar EH ada sejumlah peguruan yang masih aktif untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Untuk itu, berbagai upaya tentu akan terus didorong agar tetap berkelanjutan. Demikian, Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Chef Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.